Buat para pecinta sepatu putih lokal brand ngumpul sini. Kamu sedang berada di season beli produk lokal. Oke, kali ini adalah koleksi sepatu. Bukan koleksi sih, tapi ini sepatu yang gue punya. Gue punya 6 sepatu, semuanya putih. Ada 4 lokal brand, satunya masih di bawah, gitu ya. Ada 4 lokal brand yang akan gue review. Tapi gue akan review 3 sepatu ini karena kenapa 3 sepatu ini? Karena 3 sepatu ini di bawah 200.000. Jadi gue pengen review 3 sepatu ini dulu. So, gue akan bandingin 3 sepatu putih lokal brand buat 200.000 gitu ya, yang setiap hari gue pakai, nggak setiap hari, tapi ini adalah sepatu yang gue pakai bergantian dengan 6 sepatu gue yang lain. Jadi 2 sepatu internasional, 4 sepatu lokal brand, dan semuanya warnanya putih, entah itu sneakers, entah itu sport, semuanya putih. So, gue akan mulai bahas 3 sepatu ini, dan gue di akhir video ini gue akan tentuin mana yang perlu lo beli pertama kali dari 3 sepatu ini ya, karena jujur ini 3-nya keren semua. So, kita akan mulai dari sepatu yang terakhir kali gue beli sampai yang paling lama gue beli. Untuk yang pertama adalah yang terakhir gue beli adalah sepatu dari brand lokal yang mungkin teman-teman juga udah punya sepatunya gitu ya, dari brand ini. Dari belakangnya pun udah ketahuan ya, lokal tak gentar. Ini adalah sepatu dari brand Aero Street gitu ya. Dan harganya kayaknya kalau gue nggak salah ya 130 ribuan. Teman-teman bisa klik link di deskripsi untuk borong sepatunya dan pilih sepatu yang gue mungkin jadi rekomendasi sepatu kali ini. So, sepatu ini kenapa gue suka? Karena ini adalah sepatu warna putih tentunya, dan ada list yang menurut gue cocok lah sama karakter gue yang putih polos. Abis itu ada suka dengan list-list yang ada warnanya colorful gitu ya. Dan ini adalah sepatu Aero Street pertama yang gue beli teman-teman, dan gue langsung suka dari insole-nya gitu ya. Jujur ini adalah insole yang mahal dari Aero Street gitu ya. Cuman nggak tahu kenapa gue kurang nyaman dengan insole yang ini gitu ya, dibanding sepatu putih gue yang lainnya. Gue lebih nyaman yang lebih tipis dan terkesan nggak empuk ya. Nggak tahu ini selera mungkin ya, tapi gue lebih nyaman dengan sepatu yang kayak gitu, yang lebih tipis dan nggak yang tebel, dipakainya tuh berat gitu. Walaupun nggak berat, tapi dipakainya tuh kayak tebel gitu, ngerti kan ya? Jadi dari sepatu ini yang gue nggak suka cuma dari bagian insole-nya doang. Sisanya overall suka banget. Apalagi desainnya yang menurut gue minimalis, colorful, keren, dan makin bikin gue pede sih kesehariannya. Jadi Aero Street ini adalah sepatu putih yang gue pakai dan gue beli pertama kali, dan mungkin teman-teman juga bisa beli produknya di link deskripsi. Jadi untuk Aero Street sendiri nanti penilaiannya di akhir video ya, mana sepatu yang gue rekomendasiin banget untuk dibeli pertama kali. So, ini adalah Aero Street basic white-nya. Lalu yang terakhir kali gue beli adalah sepatu dari Cerco Store gitu ya. Jadi ini adalah sepatu katalognya Cerco Store gitu ya. Cerco Store adalah sebuah platform buat brand sendiri, pesan satuan. Salah satu produknya adalah buat merek sepatu sendiri, brand sendiri dengan pesan satuan. Nah, ini ada katalog putihnya. Kenapa gue suka warna putih dan gue akhirnya milih untuk pakai produk gue sendiri gitu ya? Karena satu, gue suka warna putih, dan ini putihnya bener-bener full white. Dari mulai talinya, dari mulai looknya full white, bener-bener putih semuanya gitu ya. Dan ini kenapa gue suka? Karena ini lebih kelihatan panjang, ngerti gak sih? Kalau sepatu yang biasanya, kalau Aero Street dia kan lebih kelihatan gemuk ya untuk si Aero Street ini. Tapi untuk yang ini lebih slim gitu. Jadi ini jadi untuk kaki gue yang kecil ini jadi lebih nyaman untuk dipakai dibanding yang gemuk. Tapi overall keduanya sama aja gitu, sama-sama yang gue suka gitu. Nah, untuk insole-nya gitu ya, ini udah nerapin sesuai dengan karakteristik gue. Tadi gue bilang ya, Aero Street gue kurang suka yang agak tebel gitu foamnya. Tapi untuk si sepatu dari Cerco Store ini yang bisa teman-teman custom satuan dan bisa jual gitu ya, itu udah insole yang standar kayak gini aja gitu. Yang walaupun ini murah dibanding foam yang Aero Street punya, ini mahalan Aero Street secara harga ya.
Tapi secara nyamanan untuk kriteria gue itu lebih nyaman ini dibanding ini. Jadi tergantung nih seleranya teman-teman, lebih suka yang empuk dipakainya atau lebih enak yang flat aja gitu ya. Jadi ini adalah perbedaan dari sisi insole-nya. So makanya gue suka pakai yang si Charcoaster ini. Kenapa gue akhirnya mutusin Charcoaster ini? Nah, ini nanti review khusus untuk brand sepatu ini gitu, yang bisa teman-teman custom satuan ada di setelah video ini ya teman-teman. Jadi untuk ulasan dan harganya teman-teman untuk Charcoaster ini cuman 99.000. Udah termasuk box custom, insole-nya custom juga teman-teman. Jadi ini bisa dicetak sesuai dengan merek brandnya teman-teman. Kalau di sini kan di Aero ada tulisan Aero ya. Ada Aero Street. Sini juga bisa dicetak sesuai dengan mereknya. Nah, ini kebetulan gue pakai merek yang second brandnya itu Vendor-Lik. Jadi gue cetakin Vendor-Lik gitu. Jadi disesuaikan dengan merek atau logo brand teman-teman, dan harganya 99.000. Teman-teman bisa jual di 150.000 atau 111.000 gitu ya kalau pengen profit 1.000 doang, atau pengen jual di harga 200.000 gitu. Tapi untuk semuanya dari box custom, terus insole-nya juga udah di printing custom, itu 99.000. So ini adalah sepatu kedua yang terakhir gue beli. Jadi terakhir yang paling baru gue beli adalah Aero Street. Dan ini udah kotor karena jarang gue cuci gitu ya. Gue pakai terus Aero Street. Habis itu si Charcoaster ini. Habis itu yang paling lama, yang udah nemenin gue mungkin setahun lebih, bahkan 2 tahun mungkin gitu ya, yaitu dari produknya. Teman-teman bisa tebak, ada yang tahu produk apa ini? Ini adalah brand Live Half teman-teman. Dan ini adalah sepatu putih terbaik yang gue punya, mengalahkan internasional yang gue punya kemarin gitu ya. Harganya seingat gue, ini kalau mungkin sekarang udah ada update ya, itu di bawah 200.000, 190-an lah, 190.000-an, 198, 199, 200.000 lah gitu. Nah, ini kenapa gue bilang ini sepatu terbaik, karena ini menginterpretasikan selera gue, bener-bener selera gue. Pertama, tadi udah gue sempil ya, gue nggak suka yang foamnya terlalu tebel. Nah, si Live Half ini nggak ada insole yang yang bahkan bisa kita tarik gitu. Jadi bener-bener nempel sama outsole-nya. Dan insole cuma kayak kain gitu doang, ada tulisan Live Half di balik ini doang. Dan ini pun udah rusak karena gue sering pakai ketika gue jadi pembicara seminar, ketika gue pergi traveling, gue pakai sepatu ini. Sebelum ini akhirnya tergantikan karena udah nggak bukan nggak layak ya, udah agak rusak gitu ya. Jadi gue pakai alternatif lain sepatunya, yaitu ini atau enggak yang lainnya. Nah, salah satu kenapa ini akhirnya jarang gue pakai lagi, karena ini udah rusak teman-teman. Karena gue pakai terus karena sebagus itu teman-teman. Jadi udah 2 tahunan, setahun lebih lah gue pakai sepatu ini kemanapun. Nah, apa yang bikin gue suka akhirnya beli sepatu Live Half ini adalah dari listnya. Gue nggak tahu kenapa gue suka listnya si Live Half ini, tanpa nampilin brandingnya si Live Half ini, tapi dia cuman menurut gue manis aja dan minimalis gitu, dengan list yang cuman merah biru kayak gini. Habis itu di sini ada warna hitamnya, dan itu bikin gue kayak ini suka banget sih dari looknya. Habis itu setelah gue pakai, pas banget insole-nya sesuai dengan karakter gue, tanpa ada yang empuk-empuk gitu ya. Walaupun ya emang enak aja, nyaman gitu, tapi gue lebih suka yang flat. Terbaik, akhirnya mutusin untuk pakai produk dari Live Half ini selama itu, dan jadi pengganti gue punya sepatu putih, ada Nike, ada Adidas, tergantikan oleh sepatu yang harganya 200.000-an ini, karena worth it banget gitu ya. Teman-teman bisa cek untuk beli sepatu Live Half ini di kolom deskripsi. Pastiin belinya yang sama kayak gini. Cobain deh, bener-bener worth it banget untuk dibeli, cuman 200.000-an aja. Di deskripsi linknya teman-teman. Nah, itulah adalah pembahasan dari 3 sepatu yang gue punya, semuanya putih karena gue suka sepatu putih. Nah, kalau diurutin dari mana dari sepatu dari 3 ini di bawah 200.000 yang paling gue suka dan yang paling sering gue pakai gitu ya. Yang pertama tentu gue paling sering pakai adalah si Live Half ini. Walaupun sekarang jarang gue pakai karena udah mulai jebol gitu ya. Tapi wajar karena ini jebol kayak gini tuh menurut gue apresiasi tertinggi untuk sebuah sepatu, karena ini sebuah tanda bahwa ini sepatu gue pakai terus-terusan gitu ya, di berbagai macam acara, traveling dan lain sebagainya.
Dan mungkin gue akan beli sepatu ini lagi yang baru untuk gantiin sepatu Live Up yang ini, karena sebagus itu men untuk si Live Up ini. Dan ini adalah sepatu yang paling gue sering pakai dan menjadi favorit gue. Saat ini tergantikan oleh sepatu yang lama, yang baru gue beli, lokal brand juga, nanti gue bikinin videonya. Lalu yang kedua yang sering gue pakai juga, yang akhirnya setelah gak ini, abis itu gue mutusin untuk pakai yang si Cercoaster. Kenapa gue pakai yang Cercoaster? Karena ya tadi ya, gue lebih nyaman dengan sepatu yang yang datar gitu di bagian insole-nya. Mungkin teman-teman ada yang suka yang lebih empuk, teman-teman bisa pilih yang lain ya. Tapi menurut gue lebih suka yang datar, makanya di brand gue sendiri yang Cercoaster pun ketika itu gue pilih insole yang benar-benar datar gitu. So yang ketiga adalah dari Aerostreet tentunya. Ini adalah sepatu terkeren menurut gue untuk harga 100 ribuan, 130 ribuan. Ini worth it banget, bahkan mungkin bisa dijual 300 ribuan. Ini kemurahan Aerostreet. Tolong, ini keren banget gitu ya. Terlepas dari gue nggak suka dari foamnya, karena foamnya bisa diganti teman-teman, gue bisa tukar, kadang juga gue tukar. Ini keren banget sepatunya dan wajib banget lo punya untuk sepatu yang untuk teman-teman yang suka sepatu warna putih. Dan semua sepatu ini ukurannya 41 teman-teman. Ini 41, 41, 41. Jadi kalau di ratingin ini adalah 95/10. No debat teman-teman, ini keren banget si Live Up ini. Gue nggak tahu, dia ada sepatu yang warna putih tapi looknya nggak sebagus ini. Gue berharap Live Up ngeluarin artikel baru tentang sepatu yang mirip-mirip kayak gini. Lalu untuk si Cercoaster sendiri gue rating di 8/10 gitu ya. Secara look dia biasa aja, dia lebih ke natural putih polos gitu ya. Ini cocok untuk teman-teman yang pengen nongkrong, yang outfitnya emang udah bawa atasannya hitam pendek gitu-gitu dan pengen lebih manis dengan putih polos bawahan doang gitu ya. Jadi ini segmented banget. Dan untuk Aerostreet sendiri gue rate di 85/10 gitu. So itu adalah 3 sepatu gue yang di bawah 200.000 dan itu semuanya lokal brand, karena gue pikir lokal brand sekarang maju-maju banget, ada banyak banget lokal brand sepatu yang worth it banget untuk dibeli, bahkan murah banget di bawah 200 ribuan. Ya itu aja teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen beli sepatu, gue saranin dari 3 ini teman-teman wajib beli yang Live Up, dijamin gak bakal nyesel karena sebagus itu teman-teman. Abis itu kalau pengen bikin brand sepatunya sendiri, teman-teman bisa bergabung menjadi Mita Cercoaster. Ini bentuk sepatu putihnya, jadi bisa di custom insole, boxnya juga logonya teman-teman. Jadi itu. Terus buat teman-teman yang pengen punya sepatu putih dengan variasi yang lebih banyak, karena Live Up ini kayaknya cuma 2, kalau nggak salah ya, sorry kalau dirawat, kalau nggak salah cuma ada 2 sepatu putih, full putih dengan list hitam sama yang kayak gini. Jadi untuk variasi yang lebih banyak putihnya dengan berbagai macam variasi, teman-teman bisa kunjungi di Aerostreet. Gak usah mikir lagi untuk beli produk Aerostreet, karena menurut gue semua produknya kemurahan, harganya cuma 110 ribuan, 120 ribu, 130, dan itu worth it banget gitu ya. Apalagi foamnya mahal, ini mahal loh, foam kayak gini mahal. Jadi untuk teman-teman yang mungkin nggak lebih kayak gue ya, unik, yang nggak suka yang lebih empuk ya, teman-teman mungkin akan lebih nyaman menggunakan sepatu Aerostreet. So itu aja teman-teman dari 3 sepatu gue. Nantinya gue akan bahas 4 sepatu lainnya. Satunya lokal brand, 3-nya internasional. So itu aja teman-teman yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa untuk beli produk lokal gitu ya. Sepatu 3 ini ada rekomendasi, bisa klik link di deskripsi untuk beli dan borong sepatunya. Dan jangan lupa ikutin sesi Cercoaster ini di beli produk lokal, dan jangan lupa subscribe dan like kalau suka video ini, dislike kalau nggak suka video ini. Terima kasih, sampai bertemu di beli produk lokal lainnya. Cercoaster, buat brand sendiri.